Iya. Cerita dulu itu pengalaman itu tuh kesaksiannya luar biasa tuh. Ya Cerita Pak. Mengenai susu vaksin. coklat. Nggak ngerti. Susu coklat dong Oh, bilangnya. Atau jus sangat atau panjang sih permen. sebenarnya ceritanya. Iya betul. Gak apa-apa, cerita aja Pak, cerita Iya, aja. saya kan memang sebelum ada vaksin-vaksin lah, ya kan. Saya kan ketua Maaf Pak, RT memang dulu saya di koreksi, Jakarta. untuk vaksin-vaksin diganti coklat aja Pak. Coklat atau jus. Ganti Itu. coklat Pak. Kata samarannya diganti. Jangan Kata-katanya bilang diganti yang disamarkan jadi coklat Pak. Untuk hal-hal yang menyebut seperti itu diganti dengan coklat aja Pak. jangan sebut vaksin itu. Vaksinnya diganti jadi coklat atau jus atau permen gitu. Jadi enak kita. Jangan ada yang sampai kecolongan. Iya, iya. Pakai kata samaran Iya. kita. Iya itu. Ya, jadi ceritanya kan dulu saya itu ketua RT memang di Jakarta toh. Sebelum ada COVID-19, saya udah kasih tahu teman-teman waktu kakak kan diganti ke pakai barcode tuh. Iya. Jadi saya udah kasih tahu teman-teman saya, teman-teman akrab lah, biasa kumpul-kumpul kayak gitu, sahabat lah namanya. Saya bilang ini udah akan menuju ke antikris ini, kita harus hati-hati, udah saya bilang gitu. Ya terus masalah itu kan terjadilah yang ada COVID-19. Di waktu itu semua ketua RT disuruh untuk jus kan sama kelurahan sama RW. Pas saat jus pertama itu saya jatuh sakit, mungkin kena COVID juga kayaknya. Cuman saya nggak pergi ke puskes karena setiap saya lihat orang yang sakit ke saya itu ke lambung gitu toh, pergi ke puskes dibilang COVID kan. Akhirnya saya tahan di rumah sampai copet, 3 minggu saya di rumah sakit. Diganti copet Pak. Dirawat di rumah. Ya. Kurang jangan, gede ya suaranya. Itu tadi namanya diganti aja. Coklat iya. Bukan vaksin. Iya. Jadi selama saya di rumah itu saya sakit, saya nggak pergi ke puskesmas, takutnya dikatakan COVID kan gitu. Akhirnya ya loloslah waktu itu sekali. Copet, Pak. Dia kena jus. Itu, Pak. Kata-katanya diganti ya Pak. Lupa dia baru ini soalnya mungkin komunikasi ya, dengan kita kan. Ya. Mesti di belakang layar dipandu dulu Pak. Ya lanjut toh. Ya terus ada lagi untuk disuruh lagi nih warga semua harus dijus kan kayak gitu. Jadi saya anjurin lah warga-warga saya untuk dijus kayak gitu. Jadi banyak memang saya memang kasih tahu ke teman-teman saya, warga saya bahwa ini jus ini sebenarnya bukan, karena kan di waktu dikatakan akan dijus harus ada sertifikat. Sertifikat tidak boleh, kalau nggak punya sertifikat nggak boleh naik ini, naik itu, kemana-mana nggak boleh gitu. Jadi saya bilang jangan kalian terima itu udah menuju ke antikris, saya bilang kayak gitu ke warga saya. Sebagian ya mengatakan ya ini kan Pak RT anjuran pemerintah ya harus kita terimalah gitu. Akhirnya ya sebagian besar mereka ya memang nggak dengarin gitu. Jadi pas lah mau jus kedua ketahuanlah saya di kelurahan bahwa Pak RT 15 belum di jus kayak gitu kan sama kelurahan. Akhirnya PRW datang memanggil saya kan gitu melalui WA di telepon lah. Pak RT begini. Ternyata PRT sama Bu RT belum di jus ya gitu. Oh iya Pak, belum Pak. Iya karena data Bapak ketahuan di kelurahan belum ada sertifikatnya, belum kena jus kayak gitu.
Bapak boleh nggak menghadap saya gitu. Akhirnya saya menghadap Pak RW lah gitu. Jadi waktu saya menghadap Pak RW, saya terangin lah ke Pak RW bahwa begini-begini Pak, ini udah menuju akhir zaman, bahwa jus ini sebenarnya bukan jus sembarangan kayak gitu. Dan saya juga memang udah dapat postingan-postingan, saya cari-cari di YouTube sama dari teman-teman, dikirim teman-teman. Waktu itu ada saya masuk ke grup akhir zaman namanya. Wah, jus itu terbuat dari aborsi janin bayi gitu. Jadi saya sempat kirim itu, terkirim tanpa sengaja ke grup WA RT kan. Akhirnya Pak RW tegur saya, Pak RT jangan dikirim-kirim kayak gini, kayak gitu. Jadi udahlah, kita berdebatlah masalah vaksin. Dan di gereja juga kita banyak waktu itu nggak terima jus gitu kan. Di teman-teman saya sepelayanan di JKI namanya, banyak kita yang nggak mau terima jus itu. Tapi akhirnya satu persatu mereka dengan alasan anak saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa pulang ke kampung halaman kalau nggak divaksin, nanti nggak di jus, nanti bagaimana nanti ini kalau misalkan orang tua saya meninggal di kampung, saya nggak bisa pulang gitu. Akhirnya semua mereka terima jus itu, dan tinggallah saya sendiri sama istri nggak di jus. Dan kebetulan juga Pak RW ini dekat dengan gembala sidang kami. Dia menanyakan keberadaan saya, kenapa teman-teman gerejamu di jus semua, kok kamu sendiri nggak mau kayak gitu? Apa kamu lebih pintar dari pendeta? Makanya kamu ini nggak mau di jus kayak gitu? Bukan kayak gitu Pak. Tapi memang firman Tuhan sudah mengatakannya, saya kasih ayatnya di Kisah di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 Pak. Coba ini Bapak baca, saya kasih ayatnya sama dia. Aduh Pak RT, ini belum masanya zaman, belum akhir zaman katanya gitu. Janganlah fokus sama itu. Kita fokus sama ini, bahwa semua orang sekarang, semua negara karena pandemi ini semua orang di jus, dia bilang ya. Kalau saya di jus Pak, saya udah berkhianat dengan Tuhan saya bilang. Berarti saya hilang dengan kasih karunia Tuhan, karena ya Tuhan katakan bahwa orang yang memakai tanda itulah nanti yang bisa jual beli. Nanti kita buktikan saja Pak, bahwa ini udah tanda akhir zaman, saya bilang gitu. Jadi Pak RT nggak mau di jus katanya. Ya saya nggak mau Pak, saya bilang gitu. Ya, dia bilang, pikirkanlah Pak, daripada Bapak nanti susah nanti kehidupannya, dia bilang gitu. Ya Pak, saya pikirkan lagi. Seminggu ini saya kasih Bapak kasih waktu saya untuk memikirkannya supaya saya mau di jus apa enggak gitu. Setelah seminggu 2 minggu itu Pak RW ini nanya lagi, Pak RT gimana keputusannya? Dia bilang gitu. Ya Pak, saya tetap dalam keputusan saya bahwa saya tidak mau di jus, apapun resikonya, saya bilang gitu. Dan saya tunjukkan ke dia botol vaksin, fotonya Pak, karena di botol vaksin itu kan ada tulisan rekomendasi. Saya tunjukkan itu kepada dia, Pak, tahu nggak arti ini rekomendasi? Saya bilang gitu. Oh, saya nggak tahu RT. Coba saya tanya dulu puskesmas ya, dokter puskesmas, dia bilang gitu. Ditanya dokter puskesmas juga nggak tahu. Ya udah Pak, Bapak cari sendiri aja di Google apa artinya, saya bilang gitu. Cuman ya bahwa jus ini adalah virus yang dimatikan. Berarti suatu saat kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita, virus itu akan hidup kembali, dan virus itu yang berkuasa dalam hidup kita, bukannya kita makin sehat tapi makin sakit, saya bilang gitu. Jadi ya, Pak RT tetap dalam keputusan nggak mau, katanya gitu. Akhirnya ya Pak, dengan itu dia WA lah saya, Pak RT terima gaji dari pemerintah setiap bulannya, tapi Pak RT nggak mau menuruti, tapi Pak RT membangkang sama pemerintah. Gimana nih Pak RT? Baiknya Bapak RT mengundurkan diri saja daripada bikin malu sama warga Bapak. Pak RT harusnya jadi panutan buat warga Bapak, tapi Pak RT nggak mau di jus, dia bilang gitu. Saya akan beritahukan ini ke warga Bapak, dia bilang gitu. Terus saya bilang, jangan Pak beritahukan ke warga saya, biarin saya yang memberitahukan, biarin saya yang mengundurkan diri, saya bilang gitu. Jadi
pas tanggal 17 tahun kemarin 17 Agustus, 3 hari sebelum 17 Agustus itu saya udah bikin format surat pengunduran diri saya ke Pak RW bahwa saya akan mengundurkan diri dengan alasan ini. Pas tanggal 17 itu akhirnya dia WA saya lagi, Pak RT nggak usah ngundurin diri, tapi Pak RT jangan terlalu ketahuan sama warga supaya Pak RT bahwa Pak RT belum dijus. Dia bilang gitu. Akhirnya saya nggak jadi mengundurkan diri karena memang tahun tahun kemarin itu pas bulan 3 kami sudah pemilihan RT kembali. Sebenarnya warga saya pingin saya menjadi RT karena saya udah periode jadi RT di sana, dan mereka pingin saya kalau bisa seumur hidup aja Pak RT aja jadi RT gitu. Dan RT yang sekarang pengganti saya juga saya yang meminta dia supaya dia mau jadi RT. Sebelumnya dia nggak mau jadi ketua RT di sana, ya. Dan dia minta supaya saya terus. Tapi saya bilang saya nggak bisa karena saya nggak dijus. Saya bilang gitu. Saya juga mau pulang kampung. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya ya bulan 3 kemarin jadi pemilihan RT. Akhirnya saya tidak jadi RT lagi. Bulan 4 kita udah balik ke Sumatera. Gitu. Jadi gitu Pak. Ceritanya saya menghindar dari jus di sana karena saya tahu ya makin hari nanti ini makin ketat. Dan saya memang sebelumnya sudah selalu katakan sama keluarga, sama istri bahwa tahun 2023 kita akan pulang kampung, begitu. Apapun alasannya kita akan pulang kampung. Ya, oke. Itu ceritain juga bagaimana perjuangan itu dengan yang sangat luar biasa itu loh. Berangkat dengan diiringi tiang pulang kampung itu memang ya apinya Tuhan. Luar biasa itu coba tuh ayah. Iya, waktu pulang kampung itu memang kita sama sekali nggak punya duit tuh. Jadi yang saya jual motor saya 3,5 juta gitu kan, karena ketua RT berapalah gajinya kan cuma 2 juta. Karena memang terus terang bukan membanggakan diri, saya jujur orangnya, jadi saya nggak mau korupsi uang apapun itu nggak mau, dan KTP warga saya banyak saya bantu tanpa uang gitu. Jadi saya bukan ke RT teman-teman RT saya bahwa mata duitan kayak gitu ya. Jadi memang saya masih ngontrak di sana sebagai ketua RT, hanya saya ketua RT yang ngontrak di sana, walaupun memang kita ada 6 orang Batak di sana jadi ketua RT. Tapi ya saya masih ngontrak di sana, bayar 600.000 per bulan. Dan waktu pulang itu kita nggak punya duit sama sekali, hanya punya iman aja. Padahal motor saya itu juga masih ada hutang itu sama CU. Kalau itu pernah kenal, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara pernah kenal CU, Credit Union yang dari Roma itu. Saya masih punya utang 5 juta lagi. Terus saya selalu berdoa sama Tuhan. Waktu itu kan masih Tuhan Yesus yang dipanggilnya. Tapi saya percaya memang ya bahwa Tuhan mendengar doa-doa. Walaupun mungkin salah memanggil atau apa. Saya masih punya utang 5 juta sama CU. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau ninggalin utang untuk pulang ke Sumatera. Saya bilang gitu. Saya harus lunasi utang saya. Sementara kita nggak punya uang Tuhan ini. Bagaimana nih Tuhan? Akhirnya ya motor saya itu saya jual 3,8 juta. Mungkin Ito Borunai Baho kenal Ito Lilis itu yang dia yang beli itu motor saya. Sangat itu kenal saya. Ya, ada laptop anak-anak waktu itu, laptop anak-anak kita jual 2,3 juta juga. Kita beli waktu itu 4,2 juta, kita jual 2,3 juta. Jadi itulah duit kita sebenarnya yang kita pegang, yang ada. Itu juga udah kepake karena saya terlanjur cepat jualnya kan, padahal saya jual itu bulan 2 kalau nggak salah, kita pulang bulan 4, jadi duitnya udah kepake juga. Akhirnya ya berkat kasih karunia Tuhan sebenarnya kita bisa pulang dengan gembala sidang saya memberikan kita waktu di JKI Jakarta. Karena kita katakan kita mau pulang, karena kita memang pelayanan dua-duanya di sana. Saya singer, istri saya sebagai aser di sana, dikasihlah 5 juta. Itulah pegangan kita. Nanti ini modal kalian untuk di kampung, dia bilang. Jadi berkat salam-salaman orang ya dapatlah sekitar 17 juta lah waktu itu duit itu kita bawa ke kampung. Jadi perjalanan ini juga sebenarnya saya berdoa, Tuhan, tolong luputkan kami dari segala pemaksan vaksin di jalan. Karena kita tidak tahu Tuhan bagaimana di jalan. Puji Tuhan di jalan tidak ada apa-apa.
hanya diminta KTP waktu itu di Bakauheni, di Merak, menyeberang ke Bakauheni, bawa. Cuman saya yang mungkin yang nggak di jus di sana, tapi saya kasih KTP saya. Tapi itu hanya formalitas saja di kapal. Cuman ya kita lolos sampai di Sumatera ini. Sampai di Sumatera ini juga masih ada tantangan juga. Istri sakit, sudah kita 3 bulan di sini, istri sakit nggak bisa jalan, sampai sekarang masih sakit. Jadi banyak tantangan juga sampai di sini. Kita membayar apa yang kita bayar ke orang tua sebagai orang Batak, ya ada namanya adat, ya kita harus bayar itu, kita adakan itu, tapi nggak sampai adat, namanya marhatahepeng doang. Itu juga kita udah habis-habisan di situ. Rencana untuk bangun gubuk juga kecil-kecilan kemarin sempat ini nggak jadi juga. Jadi semuanya gagal. Saya nggak tahu lah. Tapi tangan Tuhan tetap menuntun. Saya percaya bahwa sampai saat ini ya udah 6 bulan kita di kampung, nggak kerja, panen juga gagal, nggak ada yang menghasilkan. Tetapi ya puji Tuhan lah, puji Yahweh, puji Tuhan Masia, Yeshua Hamasia, bahwa Dia selalu pelihara saya, pelihara keluarga saya sampai saat ini. Kita tidak kekurangan makan, masih bisa makan minum lah, walaupun nggak punya uang sama sekali. Jadi ya itulah kesaksian saya bahwa tangan Tuhan yang selalu saat ini saya dituntun untuk menjadi berpola pikir seperti Ibrani, bahwa Tuhan kita adalah Yahweh, Yeshua Hamasia. Selama ini mungkin ya saya saya suka sekali nyanyi istilahnya, karena saya di sana singer dan selalu bawa puji-pujian dengan gitar. Ya susah sebenarnya meninggalkan nama Yesus, tapi ya kita harus tunduk sama firman Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita harus tunduk sama firman Tuhan, bahwa memang ya Tuhan kita itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya bangsa Yahudi, yang pasti itu berbahasa Ibrani, dan pasti itu namanya ya yang benar ya Yahweh, YHWH, dan Yeshua Hamasia, saya bilang gitu. Jadi istri sama anak-anak juga udah mulai saya ajarkan untuk menyebut nama Yeshua Hamasia. Kalau berdoa ya selalu di dalam nama Yeshua Hamasia. Kayak gitu, saudara-saudariku. Terima kasih. Luar biasa ini. Betul, Pak. Saya mendengar kesaksian Bapak ini ya, berani mengambil tindakan. Jadi tidak seperti pendeta-pendeta yang pada umumnya. Mereka takut kehilangan pendapatan. Makanya mereka mau terima jus. Keren. Cuman ya sayangnya teman-teman sepelayanan semuanya pada KO semua dengan alasan sekolah lah, kerjalah gitu. Yang bertahan ya cuman saya. Cuman sempat juga diapain sama mereka. Sama kayak diintimidasi kayak gitu. Cuman ya saya tetap aja bertahan. Sempat dirayu-rayu, makanya ada itu Lilis itu satu gereja saya dengan saya juga waktu itu, makanya dia sempat kejus sekali gitu. Cuman dia sadar jadinya. Ya, memang luar biasa Evangelis sekarang. Lilis ya Pak ya? Iya, itu Lilis itu Evangelis ya. Lilis ya. Dia sih belum evangelis kayaknya. Oh, udah nikah. Tapi itu evangelis di Facebook namanya. Bukan temannya ini Ede ini di Jakarta, bukan yang di Sumatera. Temannya di Jakarta. Beda ya Pak? Iya, beda, cuma namanya aja sama. Oh. Temannya Eda Theo. Cuman dia udah pelepasan di gerejanya, jadi dia udah menyesal dan dia udah bertobat. Anak-anaknya juga nggak di jus, cuman suaminya udah terima jus karena kerja. Beda orang kayak. Yang penting itu pertobatannya, Pak. Yang penting pertobatannya. Jadi kalau walaupun sudah di jus, tapi kalau masih mau bertobat, masih ada kesempatan. Intinya begitu. Iya, ini memang ya dia udah bertobat dan dia udah menyesal banget.
Dan dia udah mengadakan pelepasan di gerejanya, dan anak-anaknya juga nggak mau di jus. Ya.